Halo, kami dari kelompok 7 Ekonomi Manajerial Manajemen Keuangan B 2018 Universitas Negeri Semarang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Stay tune! Di sini kita akan membahas dampak yang ditimbulkan terhadap pasar BBM beberapa negara di dunia sebagai akibat dari konflik di Timur Tengah, di mana produksi minyak turun sebesar 1,21 juta barel per hari atau sekitar 5% pengurangan dalam penawaran minyak mentah dunia. Diasumsikan bahwa ketika produksi dan penawaran minyak mentah dunia mengalami pengurangan, sedangkan di sisi lain permintaan terhadap minyak mentah negara-negara pengimpor minyak meningkat, maka akan terjadi scarcity atau kelangkaan. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan harga minyak dunia mengalami kenaikan. Nah, berikut merupakan dampak yang timbul terhadap negara Indonesia. OPEC mengurangi produksi minyak hingga 1,2 juta barel per hari. Meski demikian, pendiri Reforminer Institut Pri Agung Rahmanto memperkirakan harga minyak dunia tak akan melonjak, sehingga dampak pengurangan produksi ini tidak signifikan bagi Indonesia. Sebab, Amerika Serikat yang merupakan salah satu produsen minyak terbesar dunia saat ini tak sepakat dengan pemangkasan produksi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin harga minyak dunia turun dan akan berupaya harga minyak tidak naik tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pemangkasan produksi ini dilakukan karena harga minyak mentah turun terlalu tajam dalam sebulan terakhir. Jika harga minyak naik terlalu tinggi, produsen akan kembali mengambil langkah kompromi. Kemudian, pengurangan minyak mentah bagi pasar mobil di Indonesia yang memungkinkan akan menaikkan atau menurunkan bahan bakar minyak kemungkinan tidak akan berpengaruh terhadap penjualan mobil. Hal ini karena industri otomotif sudah berantisipasi dengan adanya penurunan bahan bakar minyak akan memicu penurunan penjualan. Sehingga mereka mengambil langkah dengan mengintensifkan promosi kepada masyarakat yang disertai peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam pemasaran maupun perbaikan atau servis mobil. Selain itu, juga dilakukan penjualan kendaraan roda 4 yang hemat bahan bakar dan ekonomis. Di negara maju seperti negara Uni Eropa masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas. Jadi, penurunan produksi minyak akan menyebabkan kenaikan harga pada minyak mentah dan harga pada bahan bakar fosil. Hal ini membuat biaya impor energi Uni Eropa pada tahun 2017 naik sebesar 26% menjadi 266 miliar euro. Kenaikan harga minyak bisa berdampak negatif pada pertumbuhan Uni Eropa. PDB Uni Eropa pada tahun 2017 minus 0,4% dan pada inflasi plus 0,6%. Selanjutnya adalah dampak bagi negara Angola, yaitu salah satu less developed country di Afrika. Republik Angola adalah produsen minyak terbesar kedua di Afrika setelah Nigeria dan ketiga di dunia dengan total cadangan minyak mencapai 30 triliun barrel. Ekonomi Angola hampir seluruhnya bergantung pada produksi minyak karena ekspor minyak menyumbang sekitar 98% dari pendapatan pemerintah pada tahun 2011 menurut Dana Moneter Internasional. Harga minyak internasional yang tinggi akan menjadi penting bagi prospek masa depan eksplorasi, produksi, dan ekspor minyak dan gas alam dan secara langsung akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah Angola. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 3/4 dari total pendapatan pemerintah Angola berasal dari sektor energi. Namun sejak tahun 2014, Angola mengalami krisis keuangan parah yang disebabkan oleh merosotnya harga minyak mentah. Disusul dengan itu, pengangguran menyebabkan banyak terjadi perdagangan gelap yang membuat potensi penerimaan pajak hilang dan membuat pertumbuhan ekonominya tidak bergerak. Dengan demikian, kenaikan harga minyak mentah berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara Angola yang sebelumnya mengalami kemerosotan. Solusi untuk kasus tersebut adalah yang pertama, dengan adanya imbas dari konflik Timur Tengah terhadap pasar BBM di Indonesia yang tidak terlalu signifikan, maka Indonesia tetap perlu waspada dan pemerintah perlu untuk memperketat distribusi serta pengawasan pemakaian BBM sesuai dengan peruntukannya, dan perlu juga adanya pengalihan subsidi untuk membiayai eksplorasi dan eksploitasi energi alternatif. Yang kedua
adanya penurunan bahan bakar minyak yang akan memicu penurunan penjualan, industri otomotif berpartisipasi dalam mengambil langkah dengan mengintensifkan promosi kepada masyarakat yang disertai peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam pemasaran maupun perbaikan atau servis mobil. Selain itu, juga dilakukan penjualan kendaraan roda 4 yang hemat bahan bakar dan ekonomis. Dan yang terakhir adalah upaya penanggulangan kenaikan harga minyak dapat ditempuh melalui sinkronasi kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan struktural. Para pemangku kebijakan dan serta pembuat regulasi di tiap negara perlu berkoordinasi dalam satu jalur agar output yang dihasilkan tidak saling bertabrakan. Gambaran konkretnya seperti reformasi di bidang energi dengan mulai melirik bahan bakar ramah lingkungan hingga diversifikasi bisnis di luar minyak. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.